Ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan tentang hal berdoa. Ya, mari kita lihat tayangan ini dulu. Ini adalah tayangan yang terjadi beberapa pekan ini di pulau tercinta, yaitu Pulau Lombok, Bapak Ibu Saudara. Karena anak kita yang bungsu ada di sana, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya dengar gempa itu ya, namanya orang tua itu pasti kepikir ya dengan anaknya. Ya, kemarin Pak Sam terbang ke sana ya untuk menguatkan setiap anak-anak Tuhan di sana, jemaat gereja Mawar Sharon Mataram ya. Mungkin Pak Sam minggu depan akan cerita banyak ya, tapi ini secuplik ya apa yang terjadi di Pulau Lombok ya. Dunia ini semakin rapuh Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak orang yang perlu dengan Tuhan. Katakan amin ya. Mari tolong disiapkan para tim yang ada untuk kita lihat tayangan berikut ini. Biar 2 menit sampai 3 menit yang lalu terjadi lagi gempa dengan kecepatan 6,2 Saya atas nama skala Richter. pribadi dan atas nama masyarakat Indonesia ucapkan duka yang dalam atas banyaknya saudara kita di NTB yang meninggal karena gempa sore hari kemarin. Sedang di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Posko di sini banyak rumah yang rusak hancur juga. Ada satu posko besar. Mari kita ambil waktu sebentar, kita mau berdoa. Tuhan, kami berdoa buat pulau tercinta Pulau Lombok Tuhan. Juga buat setiap tim yang ada, Pak David, Ibu Bella, setiap full timer yang ada. Tuhan, Kau paling tahu apa yang di dalam hati mereka. Tidaklah mudah ada di pulau itu Tuhan. Mereka diutus mengabarkan kabar baik di pulau itu Tuhan. Tapi hamba berdoa, kami semua berdoa dari tempat ini, mendukung setiap mereka Tuhan. Kiranya ya Tuhan, tangan-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah mereka. Perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Malaikat-Mu berjaga-jaga. Kami berdoa setiap roh ketakutan itu pergi dari dalam kehidupan setiap mereka. Tidak ada satupun yang takut, tidak ada satupun yang khawatir, yang gelisah. Karena kami percaya damai sejahtera-Mu turun atas setiap mereka. Sukacita ketenangan-Mu, Engkau sendiri yang menghibur mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kerugian yang mereka alami, baik material ataupun moral ya Tuhan, apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengembalikannya berkali-kali lipat. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga kami berdoa buat GMS Mataram. Tuhan menjamah, tangan Tuhan bekerja. Tangan yang ajaib itu, tangan yang dahsyat itu. Bukan tangan yang menghukum, tapi tangan yang membelai. Tangan yang menjamah, tangan yang mengasihi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya pulau ini Tuhan ada di hati Tuhan. Pulau ini dikasihi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar melalui peristiwa ini semua, Pulau Lombok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Ya, kayaknya cari Matius agak sulit ya Bapak Ibu Saudara ya. Matius itu di dekatnya Markus Bapak Ibu Saudara ya.
Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perikop ini sederhana, sangat mudah dimengerti. Hal berdoa. Doa itu adalah senjatanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Halo, katakan amin. Kalau Anda berkata gimana cara menghadapi dunia ini, gimana caranya mengalahkan setiap tipu muslihat iblis, gimana caranya menjalani hidup ini, saya ini tidak pernah tahu rahasianya, saya ini tidak pernah tahu caranya. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda, doa itu senjata yang kita punya. Katakan amin. Tapi ada banyak orang Kristen itu lupa. Katanya cuma 3 huruf Bapak Ibu Saudara, DOA. Sangat sederhana, sangat simple. Karena kebanyakan orang itu suka yang spektakuler. Kebanyakan orang tuh suka yang heboh. Kebanyakan orang tuh suka yang viral gitu ya. Suka yang luar biasa. Sehingga kadang hal-hal yang sederhana itu sering dilupakan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang Kristen melupakan hal yang sederhana itu. Yaitu apa? Doa Bapak Ibu Saudara. Doa yang sederhana itu. Orang Kristen sering lupa. Sehingga orang Kristen itu sibuk sana sibuk sini. Memikirkan bagaimana caranya. Dia lupa bahwa caranya cuma satu. Yaitu berdoa. Halo, katakan amin. Kita punya senjata itu Bapak Ibu Saudara, yaitu doa. Doa itu luar biasa. Katakan amin. Doa itu luar biasa. Saya percaya bahwa sepanjang hidup saya ini, semenjak saya mengenal Tuhan, saya tahu perkara-perkara ajaib terjadi itu karena doa. Kalau bukan karena doa, bagaimana itu terjadi? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata, minta kamu akan dikasih. Cari kamu akan dapat. Ketuk pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita minta, kita akan dapat, kata Tuhan. Asal permintaan kita itu bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Halo, katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang doa ini ya. Apa itu ya? Ada 4 hal yang kita pelajari tentang doa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Poin yang pertama tentang doa, yang pertama yaitu motivasi doa. Apa itu motivasi doa kita? Firman Tuhan katakan kalau kamu berdoa itu jangan supaya dilihat orang katanya. Jangan kamu itu berdoa, mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Ini bicara tentang apa? Motivasi doa. Doanya jangan seperti orang munafik kata Tuhan. Motivasi doa kita ini harus jelas Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk dilihat orang. Katakan amin. Bukan untuk keren-kerenan Bapak Ibu Saudara, bukan.
Motivasi doa kita itu harus benar. Apa sih doa itu? Doa itu bersekutu dengan Allah kita. Doa itu bicara sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Doa itu kalau bicara sama Tuhan, kalau kita itu bicara Bapak Ibu Saudara, selalu bicara itu dua arah. Betul enggak? Kalau orang bicara sama seseorang, itu selalu dua arah. Ya, dia ngomong lalu orang itu akan ngomong. Sama, doa tuh kayak gitu. Doa sama Tuhan itu jangan cuma satu arah, kita saja sama Tuhan. Enggak. Tapi doa yang benar itu adalah doa dua arah. Yaitu ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan juga ngomong sama kita. Katakan amin. Tuhan juga ngomong sesuatu sama kita. Karena itu yang kita tunggu-tunggu. Satu kata-katanya Tuhan itu sangat berkuasa. Katakan amin. Iya, satu kata-kata Tuhan itu sangat berkuasa. Ketika Tuhan Yesus datang ke ibu mertua Petrus yang lagi sakit demam, gitu ya. Lalu Tuhan datang. Satu kata-kata Tuhan itu sangat berkuasa. Ketika Tuhan berkata sembuh kepada ibu mertua Petrus ini, ibu mertua Petrus itu langsung bangkit dan melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan. Jadi kata-kata Tuhan itu sangat powerful. Kalau Tuhan bicara itu pasti sesuatu yang besar terjadi. Katakan amin. Apakah Anda percaya? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kejarlah motivasi doa yang benar. Doa itu bukan untuk dilihat orang. Doa itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Doa itu komunikasi kita dengan Allah. Doa itu bukan cuma satu arah. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita berdoa masihkah satu arah? Masihkah kita cuma berdoa saja, Tuhan aku butuh ini loh Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku lagi sedih loh Tuhan, aku lagi apakah itu salah? Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa yang diingini Tuhan itu bukan searah saja, tetapi dua arah. Dia ingin ngomong sesuatu kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dia ingin memberitahukan isi hatinya kepada kita. Dia ingin memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Katakan amin. Bukan cuma lewat firman. Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan itu pengen kasih sesuatu, kasih tahu sesuatu di dalam hidup kita. Ketika waktu itu setiap masa kritis dalam hidup papa saya itu selalu ada. Ya enggak tahu ya, menurut saya itu bukan sebuah kebetulan ya. Tadi siang saya khotbah tentang Naaman, bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu enggak enak. Itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Itu cara Tuhan memproses kita menjadi indah. Sampai waktunya Tuhan kita akan dibawa naik sama Tuhan. Lah, saya enggak tahu gitu ya. Tapi setiap kejadian krisis di dalam kehidupan papa saya itu selalu ada. Saya ingat pada waktu itu ya, waktu papa saya kecelakaan ya. Lalu jarinya itu enggak ada Bapak Ibu Saudara ya. Jari jempol sama kalau di bawah nih telunjuk apa enggak ya Bapak Ibu Saudara ya. Hah? Saya kok jadi bingung. Ya kan kalau kaki beda sama tangan. Sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Waduh ini udah kecapean ini. Jadi jempol sama ini telunjuknya itu enggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika lihat bahwa ini papa saya sudah berpikir bahwa ini mau ngerem ini sudah enggak nutut, naik sepeda motor Bapak Ibu Saudara, sungguh begitu jatuh Bapak Ibu Saudara itu kakinya keras gitu Bapak Ibu Saudara ya. Itu kepotong Bapak Ibu Saudara ya. Kepotong. Masa kritis itu saya ada. Saya kok ya lagi pulang Bapak Ibu Saudara. Dan saya itu mau khotbah. Kok ya lagi pulang. Lalu saya ditelepon. Ya disuruh kembali. Papa kecelakaan. Saya langsung kembali. Aduh saya lihat darahnya itu Bapak Ibu Saudara. Saya ajak suami saya ayo ikut ya itu ke UGD. Di rumah sakit kecil. Dekat kota saya tercinta Bapak Ibu Saudara. Tidak usah sebutkan namanya. Itu rumah sakitnya kecil, saya masuk di situ gitu ya. Saya ajak suami saya rohani dan berkata, sudah aku dukung dalam doa. Gitu. Ya nggak apa-apa daripada suami saya juga pingsan. Itu darahnya itu bukan mengalir Bapak Saudara, itu seperti pancuran Bapak Ibu Saudara. Wah, saya lihat itu lemes Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang, Papa enggak apa-apa, Papa enggak apa-apa. Papa enggak apa-apa. Saya pertanyaan saya juga konyol. Kayak gitu kok bisa bilang enggak apa-apa tuh bagaimana? Ya Pak nanti tak pindahin ke Jember ya Pak. Tunggu Pak, nanti jarinya masih dicariin. Dicariin tuh jarinya, katanya masih dalam beberapa jam masih bisa disambung. Masa kritis tuh saya ada. Saya ingat juga pada waktu papa saya tiba-tiba gitu ya. Waktu saya pulang juga, Bapak Saudara saya sudah di Sidoarjo. Ketika saya pulang,
gitu ya. Tiba-tiba papa saya lan gitu ya dari kamarnya. Lalu saya datang, kenapa Pak? Gitu ya. Saya pegang itu semua udah dingin Bapak Saudara, sudah biru. Loh Pak, kenapa Pak? Gitu ya. Saya ambil balsam gitu ya. Saya mulai kasih semuanya, saya pijetin gitu. Pak, enggak apa-apa Pak. Saya tuh enggak tahu ya, cuman mungkin lihat di televisi atau apa ya. Jarinya saya tarikin Bapak Ibu Saudara. Ini bagaimana aku cuman saya dengan papa saya waktu itu. Saya itu bahasa Ibrani saya blonyongi, ya, blonyongi semua dengan balsam pokoknya biar panas. Pak, enggak boleh tidur ya Pak, enggak boleh tidur. Jadi papa saya selalu enggak boleh tidur Pak. Sampai papa saya itu sudah suhunya kembali normal gitu. Saya bilang, Pak, ini waktunya papa tuh terima Tuhan. Saya bilang gitu. Papa mau tunggu kapan lagi? Saya ngomongin gitu Pak Saudara. Sebelum kejadian itu, sebelum saya menikah, saya masih kuliah. Ya pada waktu saya pulang lagi Pak Saudara ya. Begitu saya pulang gitu ya, saya lihat tiba-tiba papa saya itu waktu jalan tiba-tiba diem gitu ya. Aduh gitu ya, ditolongi sama mama saya. Aduh sakit gitu ya. Lalu saya bilang, saya pegang lagi, badannya dingin lagi gitu ya. Loh Pak, biru lagi. Pak, kenapa Pak? Gitu ya. Saya itu masih umur berapa Bapak Ibu Saudara ya? Masih mungkin umur 17. Saya, Pak, Papa enggak apa-apa gitu ya. Lalu Papa duduk Pak, duduk gitu ya, ambilin minum segala macam gitu ya. Lalu saya lihat itu, saya ketakutan Bapak Ibu Saudara. Sungguh saya ketakutan, saya mikir, loh apa papa saya ini mau mati ya gitu. Apa papa saya ini mau meninggal. Saking saya ketakutan, mama saya itu sudah pijetin papa saya segala macam. Cuman ada saya, papa saya sama mama saya. Lalu apa yang saya lakukan? Saking takutnya saya enggak tahu lari kemana. Saya masuk kamar saya Bapak Ibu Saudara. Saya sudah kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Saya sudah bertobat. Saya langsung masuk kamar saya berlutut di ranjang saya bilang, Tuhan jangan ambil papa saya. Saya sambil nangis. Jangan ambil papa saya Tuhan. Tuhan papa saya ini kenapa? Saya bilang, jangan ambil papa saya ini belum bertobat. Saya bilang, Tuhan kasih kesempatan. Lalu saya itu sungguh ini Bapak, saya tidak bohong. Saya dengar Tuhan bicara, jangan takut, ini aku. Jangan takut, ini aku. Itu tiba-tiba langsung seperti ada air yang begitu dingin masuk dalam hati saya. Hati saya begitu tenang Bapak Ibu Saudara. Saya tahu papa saya tidak akan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, itulah doa. Itulah doa Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Doa itu bukan cuma satu arah. Doa itu dua arah. Dengar apa yang Dia mau dalam kehidupan Anda. Saya sering cerita kepada Anda, ketika sakit waktu itu juga di rumah sakit. Saya suruh suami saya pulang. Saya bilang, Tuhan, ketika suami saya pulang, saya berlutut di meja ranjang rumah sakit itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya ini kenapa? Masih muda, saya sudah disuruh kemoterapi obat. Masih muda Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Itu waktu itu mungkin tahun 2013 ya, 5 tahun yang lalu. Berarti Meme itu masih umur 1 tahun. Owen itu masih umur 2 tahun. Anak saya masih kecil-kecil. Masa kan mereka enggak punya mama gitu ya. Tuhan, apa yang aku lakukan? Saya tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, hatiku enggak mau salah kepadamu. Tapi Tuhan, aku perlu kata-katamu. Satu kata-katamu saja itu cukup buatku Tuhan. Berbicaralah, aku ini kenapa? Aku ini sakit apa Tuhan? Di tengah-tengah itu saya nangis Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan berkata, penyakitmu ini untuk kemuliaan namaku. Itu saja cukup. Ketika saya dengar itu Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa saya tidak akan mati dengan sakit penyakit ini. Saya tahu saya akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Itu kata-kata Tuhan itu seperti sauh yang kuat, pengharapan Bapak Ibu Saudara. Itu pengharapan yang terus kita pegang. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Itu tahukah Anda, Yesus Tuhan yang kita punya itu adalah Bapa kita. Dia itu adalah Bapa yang baik. Saya berdoa setiap Anda semua mengenal Dia bukan cuma sekedar juru selamat buat hidup Anda. Anda harus mengenal Dia itu adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Saya mengenal Yesus Kristus bukan cuma juru selamat. Bukan cuma penyembuh karena Dia sudah menyembuhkan sakit penyakit saya dari penyakit kelainan darah yang sudah divonis saya akan minum obat seumur hidup saya akan mati dengan penyakit saya itu. Tapi Tuhan saya, Dia adalah Jehovah Rafa. Dia Allah menyembuhkan, Dia menyembuhkan saya secara mujizat. Saya kenal Tuhan bukan cuma sekedar Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi.
Tapi terlebih daripada itu, dia adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Dan saya mau setiap Anda, kasih dulu kemuliaan buat Allah kita. Saya mau setiap Anda mengenal dia sebagai Bapa yang baik. Hal yang berdoa ini, kalau Anda tidak kenal Yesus sebagai Bapa yang baik, Anda tidak mungkin bisa berdoa yang benar, Bapak Ibu Saudara. Hal berdoa ini untuk orang-orang yang mengenal dia sebagai Bapa yang baik. Karena itu saya berdoa, apapun keadaanmu, kalau engkau dulu pernah punya masa lalu, mungkin Anda punya orang tua laki yang tidak menjadi berkat dalam hidupmu secara jasmani. Papa Anda secara jasmani tidak menjadi berkat dalam hidup Anda. Sehingga Anda mungkin dulu itu kecewa dengan papa jasmani Anda. Anda mungkin kepahitan. Saya berdoa malam hari ini juga Anda mengenal Yesus sebagai Bapa yang baik. Orang itu kalau dulu pahit sama papa jasmani, dia sulit mengenal Yesus itu sebagai Bapa yang baik. Tapi saya berdoa, selesaikanlah itu semua. Buang semua masa lalu Anda. Bukankah hari ini sebagian besar Anda sudah menjadi papa juga? Buang itu semua supaya setiap kutuk itu tidak turun atasmu, Bapak Ibu Saudara. Dan terlebih lagi satu hal, supaya Anda bisa mengenal dia sebagai Bapa yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Motivasi doa kita itu harus benar. Yaitu komunikasi kita dengan Allah. Bukan satu arah, tapi dua arah. Dengarlah apa yang dia mau dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu Saudara. Jangan ketika kita berdoa kita sudah bawa agenda kita, permintaan kita dari A sampai Z. No. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Kenali dia, berkomunikasilah dengan dia. Masa kalau kita ketemu papa kita cuma minta-minta saja? Kan enggak. Ada masa di mana kita cuma duduk sama papa kita. Kita cuma ngobrol. Semenjak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah mengampuni papa saya. Ketika saya lepaskan pengampunan buat papa saya, suatu masa saya peluk papa saya secara jasmani. Saya bilang, "Pa, Lani minta maaf. Lani sorry ya, Pa. Lani ini salah sama papa." Saya nangis, saya peluk papa saya. Rekonsiliasi terjadi. Semenjak hari itu, Pak Saudara, saya bisa mengenal Bapa dengan begitu baik. Lalu saya itu bisa ngobrol sama papa saya lebih sangat enak. Kadang saya cuma duduk gitu sama papa, saya bilang, "Pa," saya bisa ngomong, "Pa, Mama itu loh, Pa, cuman perlu disayang," saya bilang gitu. Kadang ngomong gitu. Lalu papa saya bilang, "Papa ini kurang sayang kayak apa?" gitu ya. Bisa ngobrol-ngobrol gitu loh, Bapak Saudara. Papa ini sayang gitu ya. Saya kadang kalau lihat orang tua itu ya gitu, Bapak Saudara, mungkin karena anaknya sudah dewasa ya. Ya kadang lucu juga gitu ya. Tapi seperti itu. Saya tidak datang kepada saya dan minta, "Pa, minta ini, Pa, minta ini, enggak. Kalau Anda kenal Bapak yang Anda punya itu adalah Bapak yang baik, Anda akan ngomong aja sama dia. Anda akan ngobrol aja sama dia. Cuman sekedar ya ngobrol. Ngomong sama dia. "Pa, gimana kabarnya?" Kayak gitu ya. "Papa baik-baik enggak?" Gitu, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Anda semua mengenal dia sebagai Bapa yang baik. Katakan amin. Bisa kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa itu tentang doa ya? Ayat yang ke-6. "Tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ini bicara tentang apa? Ini bukan bicara tentang tempat untuk berdoa saja. Ini bukan bicara, kalau di sini kan dikatakan, kalau kamu doa masuk ke dalam ruangan, jangan banyak orang, tutuplah ruangan itu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada, halo Bapak Ibu Saudara, kepada Bapamu. Diajarkan suruh masuk ke dalam kamar lalu tutup pintu. Ini bicara apa sih? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kalau berdoa itu harus fokus, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau doa itu harus fokus. Pernah enggak Anda berdoa? Ketika Anda berdoa, aduh, itu kok bakwan belum dimatiin gitu ya. Pernah enggak? Aduh gitu ya. Aduh, cucian kok belum disetrika gitu ya. Pernah enggak berdoa kayak gitu? Atau ketika berdoa tiba-tiba itu ada ayam goreng lewat, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Yang dimaksud ketika engkau berdoa masuk ke dalam kamarmu, kunci itu bicara tentang apa? Ada seorang hamba Tuhan itu berkata, maksudnya itu apa? Kuncilah pikiranmu, bukalah hatimu. Bukalah hatimu, kuncilah pikiranmu.
Pikiran ini perlu ditundukkan di bawah kaki Tuhan supaya Anda bisa berdoa. Halo, katakan amin. Bukankah pikiran ini terus jalan, Bapak Ibu Saudara? Tenanglah hai jiwaku, kata firman Tuhan. Jiwa ini tidak bisa tenang. Waduh, ini apa ya, saham naik ini. Waduh, ini cuan apa enggak gitu ya Bapak Saudara. Buka toko kira-kira rame apa enggak hari ini. Wah, itu pikiran itu, jiwa tuh. Hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Kita harus berkata kepada jiwa kita tenang supaya kita bisa berdoa. Kenapa? Karena kalau jiwa kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Padahal doa itu saja, cukup 1 jam saja, itu sanggup membuat kita berjalan 24 jam selama sehari itu. Katakan amin. Doa 1 jam cukup mengcover hidup kita selama 24 jam. Bapak Ibu Saudara, doa itu penting. Karena itu, yang kedua, doa itu bicara tentang apa? Fokus, Bapak Ibu Saudara, fokus. Bukan kepada tangannya, fokus kepada pribadinya. Kalau datang kepada Tuhan, bukan fokus kepada tangan Tuhan. Kalau aku doa, aku dapat apa? Bukan. Tapi ketika kita berdoa, kita fokus kepada pribadi Tuhan. Katakan amin. Kita fokus kepada pribadi Tuhan. Kita buka hati kita. Kita tutup pintu pikiran kita. Supaya kita bisa fokus. Lalu ada orang tanya, Bulani, kapan paling enak itu berdoa? Waktunya kapan? Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, tidak ada patokan, entah pagi entah malam. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda adalah orang malam itu Bapak Ibu Saudara, kalau malam itu hidup, kalau pagi itu sulit hidup Bapak Ibu Saudara. Itu orang malam. Tapi kalau orang pagi itu adalah kalau pagi hidup, tapi kalau malam itu sulit hidupnya. Gitu ya. Apa sih maksudnya? Kalau orang pagi itu bangunnya yang jam 4 itu loh Bapak Saudara. Tapi jam 9 tuh udah matanya udah gak kuat. Sudah 5 watt. Kalau orang malam itu Bapak Ibu Saudara, kalau jam 12, jam 1, wah itu bisa kerja Bapak Saudara. Tapi begitu jam 5 suruh bangun, waduh itu lemnya itu rasanya 1 kaleng ada di matanya Bapak Saudara. Yang sulit buka. Nah kalau Anda ingin berdoa, waktu yang tepat kapan? Ya kalau Anda orang malam, berdoalah di malam karena itu adalah waktu terbaikmu. Kalau engkau orang pagi, berdoalah di pagi hari karena pagi hari itu adalah waktu terbaikmu. Katakan amin. Kalau berdoa, kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan yang sisa-sisa. Waduh Tuhan, aku mau berdoa, ini orang malam berdoa. Aku Tuhan mau membayar harganya. Ya betul juga, tidak apa-apa juga Bapak Ibu Saudara. Aku mau bangun pagi-pagi. Tetapi kebanyakannya Bapak Ibu Saudara, ketika orang malam bangun pagi, apa yang terjadi? Ternyata dia tidak berdoa. Gitu ya Bapak Saudara. Karena ketiduran Bapak Saudara. Tidak bisa dia bangun pagi. Ada orang yang mau menyangkal diri, ya sangkal diri pikul salib katanya bolehlah gitu ya. Tetapi kalau untuk sehari-harinya, saya mau beritahukan kepada Anda, kasih waktu yang terbaik. Kalau orang malam ya, berdoalah malam Bapak Ibu Saudara. Waktumu yang terbaik itu persembahkan bagi Tuhan. Katakan amin. Ya, fokus. Berdoa itu fokus bukan kepada tangannya tapi fokus kepada pribadinya. Katakan amin. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu bukan mesin ATM Bapak Ibu Saudara. Yang ketika kita datang, kita masukkan ATM-nya, kartu ATM-nya, kita pencet nomornya. Harapannya kalau kita pencet 500 keluarnya berapa? Halo? Ada yang kalau pencet 500 pengennya keluar 50.000 ada? Nggak ada kan? Kalau pencet 500 maunya keluar berapa? 500 atau 5 juta. Bapak Saudara, benar itu. Nggak ada. Nah, orang selalu berharap begitu. Doa sama Tuhan. Kalau tidak dijawab, orang itu akan hatinya gusar. Dia bisa marah. Karena harapannya, doanya itu seperti yang dia minta atau bahkan lebih. Itu manusia. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan itu berkata, fokus bukan kepada tangan Tuhan. Tapi kepada pribadinya. Coba main C Pak. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku tuh dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta,
ketuk pintumu dan kau bukakan. Apa Bapak Ibu Saudara? Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa ya. Betapa senang punya Bapak kayak gitu, Pak Saudara. Amin. Bapak di dunia aja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak kita di surga. Katakan amin. Kalau berdoa fokus, jangan mikirin dunia ini akan berakhir. Tetapi hubungan kita sama Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Kalaupun dunia ini akan runtuh, hubungan kita sama Tuhan itu tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia ini sudah runtuh, Tuhan datang kali yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan itu kita akan pertanggungjawabkan. Itu yang masih kekal, itu yang membuat kita punya bagian dalam kerajaan surga. Karena itu fokuslah. Jangan pikirkan dunia yang akan habis dimakan ngengat ini. Gak usah mikirin itu, Bapak Ibu Saudara. Pikirkan yang kekal, pikirkan dia. Pikirkan Bapa yang kekal itu, Bapa yang begitu baik. Fokus kepadanya. Katakan amin. Bukan tangannya, tetapi kepada pribadinya. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, di ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang ketiga, hal berdoa apa? Yang ketiga, doalah dari hati yang mengenal dia. Berdoalah dari hati yang mengenal dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda kenal seseorang, apakah kalau Anda ngomong itu kira-kira Anda muter-muter dulu atau to the point? Kalau kepada orang yang tidak kenal, kita kalau mau ngomong sesuatu, kita akan mikir dulu. Betul nggak? Kita akan tata kata-kata kita. Kita gimana caranya ya kalau mau ngomong ini ya. Tapi tuh ngomongnya itu puter gitu Pak Saudara ya. Sampai baru ngomong gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak kenal sama dia. Tapi kalau kita kenal sama dia langsung aja Bapak Ibu Saudara ngomong. Sia, aku perlu ini. Betul nggak? Halo Bapak Ibu Saudara. Ini ya Tuhan berkata kalau kamu doa gak usah tele-tele. Gak usah bertele-tele gitu ya. Oh Bapakku yang ada di kerajaan surga gitu ya. Engkau begitu amat sangat baik Tuhan. Gitu ya. Oh betapa megahnya kerajaanmu. Gak usah Bapak Ibu Saudara Tuhan. Aku ini perlu makan gitu aja Bapak Ibu Saudara. Tuhan aku ini perlu bayar uang saku gitu mungkin ya. Tuhan aku ini gak bisa bayar uang sekolah. Cuman gitu aja. Kenapa? Karena kita kenal dia. Saya kalau ngomong sama mama saya enggak bilang gini, mama yang begitu cantik, luar dan dalam, atas dan bawah gitu. Gak perlu Bapak Ibu Saudara. Saya bilang aja, Lani pengen beli handphone gitu ya. Beliin lah gitu. Pengen ini Langsung ngomong, itu anak saya itu Bapak Ibu Saudara. Enggak perlu tedeng aling-aling. Apa itu tedeng aling-aling? Enggak perlu bertele-tele. Telepon, Kathleen mau pengen, apa itu namanya, Rubik. Apa itu lagi kekinian katanya Rubik apa gitu. Kathleen, kamu gak bisa pulang dulu dah sampai rumah baru kamu ngomong. Itu pulang sekolah itu loh Pak Saudara. Pulang sekolah di mobil itu masih perjalanan dari MSCS Surabaya ke Sidoarjo. Telepon saya, cuman bilang itu. Kok ya enggak tanya mamanya udah pulang enggak dari Lombok atau dari Bali gitu ya. Kok enggak tanya, enggak langsung. Kathleen pengen beliin ini segala macam. Itu loh. Karena dia kenal siapa. Dari hati yang mengenal, tidak perlu bertele-tele. Kalau kita doa kita tele-tele, Bapak Saudara, itu berarti kita tidak kenal siapa Allah kita. Kita tidak kenal siapa Bapak kita. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Rasanya itu jauh, rasanya itu ada jarak. Kalau kita kenal Bapak kita kenal Tuhan kita langsung ngomong aja. Kita langsung ngomong aja Tuhan, ngomong. Pengen Tuhan, saya pernah cerita, Tuhan kok pengen bakcang ya Tuhan? Pengen. Gitu ya, saya di Jember itu ya. Kalau Jember itu sulit cari makanan itu Saudara, bakcang ya. Dulu dia ada bakcang itu ada kalau pas musimnya aja.
Itu banyak orang jual bakcang. Kalau enggak ada musimnya ya enggak ada. Ya. Tapi hari itu pengen bakcang, Bapak Saudara. Aduh, pengen bakcang ya. Dalam hati Tuhan kok pengen bakcang lah. Baru ngomong gitu. Ada yang tok-tok pintu. Ini rumahnya Bulan nih, bener. Ini ada bakcang. 2 Bapak Saudara tahu kalau isi rumahnya cuma 2 saya sama suami saya. Dikasih bakcang. Nah itu kan saya khotbah Bapak Saudara di Sibek beberapa waktu yang lalu saya kan khotbah di Sibek, saya cerita tentang bakcang ini. Beberapa waktu ada seorang Surabaya, jemaat Surabaya itu minta konseling sama saya Bapak Saudara. Dia datang di Sidoarjo ini beberapa mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu. Ketika dia datang dia bilang langsung gini, Bulani tak bawain bakcang katanya gitu Pak Saudara. Dibawain banyak. Ini mau cerita apa kok ngomong bakcang ya. Jangan khotbahnya ingatnya bakcang loh Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dari hati yang mengenal Tuhan. Sederhana. Orang itu kalau kenal, saya kasih tahu Bapak Saudara. Orang itu kalau kenal itu sama kayak anak kecil yang lagi nyebrang. Coba, saya nyebrang itu ya, misalnya nyebrang jalan. Lalu Meme saya ajak, ini Meme kan anak saya, anak yang nomor 3. Ayo Me, nyebrang sama mama. Bapak Ibu Saudara, itu namanya Meme, enggak gini. Mah, hati-hati mah, ada mobil mah. Enggak, dia itu cuma cukup dipegang sama mamanya aja. Celup gitu ya, saya pegang gini aja, udah. Dia tuh enggak akan kepikiran, dia enggak akan takut, dia enggak akan mikir macam-macam. Pokoknya dipegang sama mamanya dia aman. Dia aman, dia percaya saja. Doa dari hati yang mengenal Allah itu akan menimbulkan percaya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau orang itu percaya, minta apa saja, asal tidak bimbang hatimu, kamu akan memperolehnya kata Tuhan. Halo katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa doa itu dari hati yang mengenal Allah? Karena kalau engkau doa dari hati yang mengenal Allah akan menghasilkan percaya. Meme ini kenal siapa saya. Kalau mungkin itu Okta, dia rodok ragu-ragu, ini kan bukan mamanya. Ini Okta kira-kira saya nyebrang apa enggak? Ya. Tapi karena ini mamanya, dia tahu mamanya, betapa hebatnya mamanya. Dia tahu mamanya ini luar biasa. Dia tahu mamanya ini segala macam. Dia aman. Dia cukup pegang tangan mamanya, dia enggak kepikir yang lain. Lalu dia akan jalan, ngikutin mamanya aja. Asal dipegang. Itu loh doa yang dari hati yang mengenal Allah. Itu akan menimbulkan rasa aman. Akan menimbulkan percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda percaya firman Tuhan katakan. Kalau asal tidak bimbang hatimu. Kamu minta apa saja, kamu doa apa saja. Tuhan akan sediakan. Tuhan akan kabulkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa ini yang saya pegang. Yaitu biar hidup saya terus mengenal Allah. Karena kalau terus mengenal Allah, maka saya akan percaya kepadanya. Dan kalau saya percaya, apa yang tidak bisa? Tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Dia. Katakan amin. Tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk bisa kita hadapi. Karena Dia berserta dengan kita. Kita percaya Dia ada bukan cuma di depan kita, bukan cuma di samping kita, bukan cuma di belakang kita. Dia itu bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dan kalau bersama dengan kita, setiap lutut bertelut, setiap lidah itu mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tuhan akan pakai hidup kita. Katakan amin. Punyailah doa yang lahir dari hati yang mengenal Dia. Karena itu kejarlah pengenalan akan Tuhan. Kejarlah itu. Lebih daripada emas, perak, dan permata. Katakan amin. Kejarlah pengenalan Tuhan. Itu lebih daripada emas, perak, dan permata. Kalau Anda kejar emas, perak, dan permata aja perlu 8 jam. Bukankah manusia kerja 8 jam? Kalau di Australia 6 jam. Makanya di Australia itu jam 5 lebih 15 itu semua toko udah tutup. Semua mall udah tutup. Karena mereka percaya mereka bekerja cuma 6 jam, sisanya mereka mau family time. Family time. Di Australia itu orang tidak butuh Tuhan. Kenapa? Semua itu nyaman. Sakit, rumah sakit ditanggung pemerintah. Sakit, obat ditanggung pemerintah. Sekolah disekolahkan. Ngelahirkan di sana dapat $5,000. Siapa yang mau melahirkan di sana? Saya dulu ditawarin. Waktu saya hamil Owen gitu ya. Ketika saya ikut Hillsong Conference. Bilang gini. Celani gak usah pulang lagi. Kenapa? Ya lahiran di sini. Kok bisa? Iya nanti dapat $5,000. Lumayan loh cek, coba kali 10.000. Duh, saya mau pulang aja gitu ya.
Sampai mana saya ceritain ya? Jadi lupa poinnya. Ya, Australia itu tidak butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, benar-benar lupa ya. Lupakan Bapak Ibu Saudara. Tapi kejarlah pengenalan akan Dia lebih daripada emas dan permata. Orang kerja 8 jam. Di sini kita kerja 8 jam. Coba kalau doa saya mau tanya, berapa jam kira-kira? Bisakah Anda betah berdoa 1 jam saja? Tuhan itu berkata, tidakkah bisa engkau berjaga-jaga bersamaku? 1 jam saja. 1 jam dari 8 jam itu berapa Bapak Saudara? Seperberapanya. Itu aja kadang kita gak betah. Bapak Ibu Saudara, kejarlah pengenalan akan Tuhan lebih daripada kita mengejar harta, benda. Lebih daripada mengejar dunia ini. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Yang sepakat saya bukan bicara begini setelah itu Anda balik 8 jam Anda berdoa, 1 jam Anda bekerja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya adalah kejarlah pengenalan akan Tuhan itu lebih daripada segalanya. Katakan amin. Yang keempat yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan demikian di ayat yang ke-14. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang keempat, doa dari hati yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang bersalah suruh ampuni kata Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita harus mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Itu hatinya benar. Yang keempat adalah hal berdoa. Itu doa yang lahir dari hati yang benar. Kenapa hati kita harus benar Bapak Ibu Saudara? Karena ini satu hal. Kalau hati kita benar, itu akan menghasilkan otoritas. Kalau hati kita benar, itu kita akan menghasilkan otoritas. Tahukah Anda ketika Adam jatuh dalam dosa, dia takut. Dengar kaki Tuhan aja dia takut. Langkah kaki Tuhan dia takut. Padahal sebelum dia jatuh dalam dosa, dia tuh ngobrol sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dengar langkah kakinya, dia sembunyi. Orang yang hidup di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, orang itu kehilangan satu dalam hidupnya, yaitu kehilangan otoritas Allah. Kalau orang itu kehilangan otoritas Allah, Bapak Ibu Saudara, dia enggak punya, dalam tanda kutip, dia enggak punya kuasa di muka bumi ini. Karena itu kita perlu doa dari hati yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya ketika pernah diajak sama Pak Philip pelayanan ke Malaysia Bapak Ibu Saudara ya. Sama suami saya kita disuruh companion jadi pendamping. Lalu ketika ketika sampai gitu Pak Saudara. Nah ini waktunya Pak Philip itu khotbah. Nah ketika beliau khotbah kan di sebuah ruangan ya, ruang tunggu gitu ya. Nah di situ ada orang-orang, bukan cuma Pak Philip, ada Pak Samuel ya. Lalu saya itu lagi ke kamar mandi. Saya bilang sama Pak Philip, kok izin ke kamar mandi ya. Pak Philip nggodain saya. Lan, kok yang khotbah kok kamu yang bolak-balik ke kamar mandi gitu ya. Lalu saya pergi ke kamar mandi. Nah, ketika saya kembali dari kamar mandi itu, saya lihat itu Pak Philip tidak lagi berdua sama suami saya. Tapi ada banyak orang, ya itu mungkin pendetanya yang dari Malaysia, atau juga timnya, atau mungkin full timernya saya itu tidak tahu. Tapi mereka ada beberapa di situ. Lalu ketika mereka ngobrol dengan Pak Philip gitu ya, lalu saya datang dari kamar mandi, saya mulai masuk ruangan itu. Begitu saya mulai masuk, lalu Pak Philip itu bilang, ini kenalkan anak rohani saya. Begitu dibilang, ini kenalkan anak rohani saya gitu ya. Namanya Lanitan. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Itu semua orang itu berdiri. Lalu mereka datang ke saya dan menyalamin saya. Mereka salamin saya satu-satu. Bapak Ibu Saudara, orang itu enggak perlu kenal saya. Orang itu kenalnya Pak Philip. Dia adalah bapak rohani saya. Dia cukup berkata, ini anak rohani saya. Itu semua orang tiba-tiba hormat sama saya. Lalu tiba-tiba mereka berdiri, mereka nyalamin saya. Demikian juga Anda bayangkan, ini Pak Philip. Anda bayangkan kalau itu adalah Yesus. Dan kita adalah anaknya, Bapak Ibu Saudara. Bukankah semua orang itu, semua roh yang ada di muka bumi ini akan tunduk di bawah kaki kita. Lalu ketika kita dikenalkan, ini adalah anakku, ini adalah anak Allah.
Oh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya hati yang benar, Anda punya hidup yang benar, ada otoritas Allah dalam dirimu, ada otoritas anak Allah dalam dirimu. Itu semua orang tiba-tiba akan berdiri dan menghormati Anda. Semua orang akan tunduk di bawah kakimu. Semua kuasa di muka bumi ini akan tunduk di bawah kakimu. Itu kenapa slogan regional kita, Jawa Timur dan Kepulauan Timur, tidak ada kota yang temboknya gak bisa ditembus. Itu bukan karena hebatnya kita, bukan. Itu karena kita punya hati yang benar. Karena dari hati yang benar akan muncul otoritas Allah. Otoritas Allah itu sekalipun kita ini bukan Allah, kita ini anaknya, otoritas Bapak kita dikasih ke kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tuh jadi sama seperti Bapak kita. Wow, amazing. Luar biasa. Makanya kalau orang jatuh dalam dosa, apa yang hilang dalam hidupnya? Otoritas Allah dalam hidupnya. Apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu otoritas Allah. Coba, kalau Anda punya otoritas yang kayak gitu, apa yang Anda perlu takutkan di muka bumi ini? Apa yang Anda perlu khawatirkan? Tidak ada. Yang perlu Anda khawatirkan adalah ketika Anda hidup di dalam dosa, Anda akan ketakutan. Yusuf, Adam itu tahu itu. Makanya ketika dia jatuh dalam dosa, dia langsung sembunyi. Dia tiba-tiba ketakutan itu melanda hidupnya. Kenapa? Karena dia kehilangan otoritas Allah. Bapak Ibu Saudara, jagalah hidupmu benar. Karena ketika engkau hidup benar, engkau akan punya otoritas Allah. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ketika engkau berkata Lombok penuh kemuliaan Tuhan, Lombok penuh kemuliaan Tuhan. Ketika kita berkata 10 gereja lokal, 10.000 murid, Tuhan akan berikan 10 gereja lokal, 10.000 murid. Ketika kita berkata Sidoarjo penuh kemuliaan Tuhan, ini semua bangku-bangku dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bangku-bangku akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ketika Anda berkata bisnisku ini aku percaya akan sampai kepada bangsa-bangsa. Saya percaya bisnis Anda akan sampai kepada bangsa-bangsa. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya otoritas Allah. Karena itu jaga hidup, jaga kekudusan, jaga Bapak Ibu Saudara. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang. Kalau kita jaga hidup, kita punya hati yang benar. Dia itu bukan cuma di samping kita, dia ada di dalam kita. Ini tempat jadi rumahnya Tuhan, tempat kesukaannya Tuhan, di mana Tuhan bertata. Kalau di sini tempat Tuhan bertata, siapa yang jadi lawan kita? Halo, katakan amin. Siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Karena kita punya Dia, punya Raja di atas segala raja. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita.